Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Solskjaer pastikan Harry Maguire tetap kapten Manchester United. Kasus hukum yang melibatkan Harry Maguire tak akan mempengaruhi statusnya di Manchester United. Maguire mesti berurusan dengan pihak kepolisian Yunani usai dituduh menyerang petugas yang diawali sebuah perkelahian di luar sebuah bar. Akibat kasus tersebut, Maguire dicoret dari skuad Inggris saat melakoni 2 pertandingan UEFA Nations League sepekan lalu. Maguire bersikukuh tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sementara itu, bos-bos MU termasuk Solskjaer selaku manajer tim masih percaya dengan pemainnya itu. Alhasil, Maguire masih akan menyandang ban kapten setan merah. AC Milan resmi rekrut Tatarusanu dari Lyon. AC Milan resmi merekrut Cyprian Tatarusanu. Kiper asal Rumania ini ditransfer dari Olympique Lyon. Milan mengumumkan telah mendatangkan Tatarusanu melalui situs resmi mereka. Ia diikat kontrak selama 3 musim oleh Rossoneri hingga Juni 2023. Pihak Lyon mengungkapkan bahwa Milan menebus pemain 34 tahun ini dengan nilai transfer 500.000 euro. Ikuti jejak Pele dan Maradona, Neymar gabung Puma. Bertambah lagi pesepak bola top yang dikontrak produsen olahraga asal Jerman Puma. Neymar secara resmi mengumumkan bahwa dia sudah menjalin kontrak dengan Puma. Pengumumannya pun tak biasa karena Puma membuat slogan King is back dan Welcome to the family Neymar Jr. Bergabungnya Neymar ke Puma turut mengikuti jejak sejumlah bintang top dunia yang pernah disponsori oleh mereka. Dalam video berdurasi semenit, Neymar memberikan sambutannya usai bekerja sama dengan Puma. Menurut sumber ESPN, cuma ada 4 petinggi Puma yang mengetahui deal dengan Neymar sejak awal. Kesepakatan Neymar dan Puma disebut sebagai rahasia besar perusahaan yang sudah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Fulham versus Arsenal, The Gunners pesta 3-0 di pembukaan Liga Inggris. Partai Fulham versus Arsenal di Craven Cottage membuka Liga Inggris 2020-2021. Sempat terdesak di awal pertandingan, Arsenal membuka skor di menit ke-8 lewat sepakan Alexander Lacazette. The edge of the area, Xhaka takes it first time. Willian is in there. It's going to fall in the end. Memasuki babak kedua, Arsenal menambah keunggulan lewat aksi Gabriel Magalhaes di menit ke-47. Like they did in the first. And it comes, it's headed towards goal, and it has gone in. Aubameyang menunjukkan ketenangan dan ketajamannya untuk mencetak gol ketiga pada menit ke-57. Here's Aubameyang, who scores. Kemenangan 3-0 ini otomatis mengantarkan Arsenal ke puncak klasemen. Sementara Fulham berada di dasar tabel sementara. Liverpool versus Leeds, Salah hat-trick, The Reds menang 4-3. Laga Liverpool versus Leeds digelar di Anfield. Mohamed Salah mencetak gol lewat penalti di menit ketiga. 20-year-old Ian Melia. And it is... Leeds berhasil membalas lewat Jack Harrison di menit ke-12. This is Harrison again. And he shot his... Virgil van Dijk membawa Liverpool unggul lagi di menit ke-20. Robertson's take. Oh, free header. And Melia's... Sebelum Patrick Bamford menyamakan skor lagi di menit ke-30. 2 menit kemudian, Salah mencetak gol keduanya untuk membuat Liverpool memimpin 3-2. Pada babak kedua, Leeds untuk ketiga kalinya menyamakan skor lewat Mateusz Klich. Penalti kedua Salah di menit ke-88 memberikan 3 poin untuk Liverpool. For an opening day hat-trick. And he does brilliantly. Pasukan Jurgen Klopp sementara ada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Crystal Palace menang 1-0 atas Southampton. Crystal Palace mengalahkan sang tamu Southampton di Selhurst Park. Gol tunggal Palace diciptakan oleh pemain andalannya Wilfried Zaha ketika babak pertama baru berjalan 13 menit. Townsend's into the penalty area. Chips it to the back post. Zaha's there. Volleys. Kemenangan jadi langkah awal yang bagus untuk tim asuhan Roy Hodgson tersebut. Palace pun untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.
Newcastle bawa 3 poin dari markas West Ham. Newcastle United membawa pulang 3 poin dari markas West Ham United setelah menang 2-0 dalam laga pekan pembuka di Stadion London, Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada gol tercipta di babak pertama pada pertandingan ini. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-56 ketika Callum Wilson menyambar bola kiriman hat-trick untuk menjebol gawang tuan rumah dan membuka keunggulan Newcastle. Centre a été contré, attention, premier poteau qui manquait à cette équipe, et bien voilà. Tim tamu berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-87 lewat tembakan Jeff Hendrick. Entrée avec Jeff Hendrick, la frappe d'Hendrick, qui fait la diff pour le but du break, certainement. Skor 0-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Newcastle berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 3 poin, sementara West Ham di posisi ke-19 dengan torehan 0 poin. Debut manis Gabriel dan Willian bersama Arsenal. Willian dan Gabriel Magalhaes tampil apik dalam debutnya di Liga Inggris bersama Arsenal. Willian mengemas 2 assist, sementara Gabriel tampil apik di lini belakang dengan membuat Arsenal mencatatkan clean sheet dan mencetak 1 gol. Arteta usai laga memuji adaptasi kilat Willian dan Gabriel yang langsung nyetel dengan pasukan Arsenal. Ia yakin keduanya bakal menjadi andalan Arsenal di musim ini. Kontrak baru Aubameyang tinggal menghitung hari. Fans Arsenal harap-harap cemas terkait kelanjutan karir Aubameyang di klub London Utara itu. Sebab Aubameyang belakangan kencang diisukan pindah ke Paris Saint-Germain, Juventus atau Barcelona. Nah, kabar baik untuk Arsenal dan supporternya adalah kontrak baru Aubameyang mendekati kata sepakat. Dalam beberapa hari ke depan, Aubameyang disebut akan meresmikan perpanjangan kontrak dengan Arsenal. Super sekali Salah. Mohamed Salah bikin 3 gol, rekor, dan membawa Liverpool mengalahkan Leeds United. Rekor yang dibuat Salah pada pertandingan ini adalah ketika dia menyamai catatan Teddy Sheringham yang selalu membuat gol di pekan perdana Premier League selama 4 musim beruntun. Sebelum ini, Salah melakukannya ke gawang Watford di 2017, lalu West Ham United di 2018, dan Norwich City di 2019. Salah juga jadi pemain Liverpool pertama setelah John Aldridge pada 1988 yang membuat hat-trick di pekan pertama. Kemenangan gemilang Arsenal atas Fulham dinodai perkelahian Dani Ceballos dan Eddie Nketiah. Kemenangan gemilang Arsenal atas Fulham dinodai dengan perkelahian yang melibatkan Dani Ceballos dan youngster Eddie Nketiah. Keduanya tertangkap kamera berantem saat menjalani sesi pemanasan sesaat sebelum kick-off laga perdana Liga Premier Inggris antara The Gunners dan Fulham di Craven Cottage. Nketiah akhirnya dipisahkan dari sesi itu demi menghentikan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi lebih lanjut di antara kedua pemain ini. Bobol gawang Liverpool, Harrison catatkan 2 rekor. Gelandang Leeds United, Jack Harrison yang baru kali pertama tampil di pentas Liga Premier Inggris mencatatkan 2 rekor sekaligus dalam laga melawan Liverpool. Seperti dikutip dari Opta, golnya ke gawang The Reds membawa Harrison mencatatkan rekor sebagai pemain Leeds United yang mencetak gol di debutnya di kompetisi Liga Premier Inggris. Selain itu, Harrison juga membukukan rekor sebagai pemain Leeds United yang memainkan laga debutan Liga Premier Inggrisnya dengan mencetak gol di markas tim lawan. Ia menyamai rekor Alan Smith yang melakukannya pada November 1998. Hasil pertandingan AC Milan versus Brescia 3-1. Klub Serie A AC Milan menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil apik. Menjamu tim Serie B Brescia, Rossoneri sukses menang dengan skor 3-1. Gol pada pertandingan ini tercipta di menit ke-39 lewat tandukan Frank Kessie. Pallone dentro, forte tagliato, Kessie, arriva il gol del Milan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua baru jalan 4 menit, Milan berhasil menggandakan keunggulan lewat sepakan Lorenzo Colombo. Pallone lo stop non è dei migliori, Castillejo, poi il pallone in Di menit ke-61, giliran Samu Castillejo yang sukses mencetak gol melalui tembakan jarak dekat. La finta di tiro di sinistro con il destro. E lento un bacino al... Brescia berhasil memperkecil kedudukan lewat gol Andrea Gezi. Viviani Aie, il pallone che passa Gezi, ancora una parata di Tatarusano. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai.
Hasil uji coba, Barcelona kalahkan Gimnastik 3-1. Barcelona menghadapi Gimnastik dalam laga uji coba di Johan Cruyff Stadium Minggu 13 September. Ini menjadi laga debut Ronald Koeman semenjak ditunjuk sebagai pelatih El Barça. Barça mampu unggul lebih dulu di menit ke-6 melalui sepakan Ousmane Dembele. Pada menit ke-17, Barcelona mendapatkan hadiah penalti usai Gerard Piqué dilanggar oleh pemain Gimnastik. Griezmann yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Gimnastik sempat menipiskan ketinggalan di menit ke-31 lewat Xavi Bonilla. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. 6 menit babak kedua berjalan, Barcelona kembali mendapatkan hadiah penalti. Coutinho kali ini yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Resmi AC Milan permanenkan jasa Ante Rebic. Sebuah kabar gembira datang bagi para Milanisti. Klub kesayangan mereka AC Milan baru saja mempermanenkan jasa Ante Rebic setelah peminjaman dari Eintracht Frankfurt. Menurut pernyataan resmi Milan tersebut, Rebic akan mengabdi untuk jangka waktu yang lama di Milan. Ia dikontrak selama 5 tahun. Artinya ia akan membela Rossoneri hingga tahun 2025. Pemain asal Kroasia tersebut akan mengenakan nomor punggung 12 di Milan musim depan. Gosip yang beredar juga menyebutkan bahwa Rebic akan mendapatkan kenaikan gaji di Milan, meski mereka tidak merinci berapa besaran gaji sang pemain. Gattuso coret Arkadiusz Milik dari skuad Napoli. Pelatih Napoli Gennaro Gattuso mencoret nama Arkadiusz Milik dari daftar nama pemain timnya untuk musim 2020-2021. Milik sudah tidak tampak pada laga persahabatan Napoli kontra Pescara beberapa waktu lalu. Pemain asal Polandia itu dikabarkan sedang dilirik oleh AS Roma, Juventus, dan Tottenham Hotspur. Kami sudah sepakat dengan Milik sejak tahun lalu. Klub menawarkan kontrak baru tapi dia menolaknya. Dia harus paham terhadap keputusan pencoretan ini, kata Gattuso seperti dikutip dari Football Italia. Zidane izinkan Sergio Reguilon gabung Manchester United. Rumor kepindahan Sergio Reguilon ke Manchester United semakin mendekati kenyataan. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane sudah merestui transfer bek mudanya tersebut ke Old Trafford. Sebab pelatih asal Prancis tersebut menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan sang bek jam bermain karena dia sudah memiliki Marcelo dan Ferland Mendy. Namun laporan itu mengklaim pihak Madrid siap melepaskan Reguilon dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah mereka menginginkan bayaran sebesar 30 juta euro untuk sang bek. Selain itu mereka ingin ada klausul buyback untuk transfer ini. Menurut laporan yang beredar, MU keberatan dengan 2 syarat yang diajukan Madrid itu, sehingga transfer Reguilon berpotensi tidak terjadi di musim panas ini. Liga Spanyol dimulai, Simeone malah positif COVID-19. Kabar buruk untuk Atletico Madrid dalam persiapan jelang Liga Spanyol 2020-2021. Pelatih Diego Simeone malah terpapar virus corona. Dalam keterangan resmi klub, Simeone rupanya dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab test. Meski demikian, Simeone cuma diberikan kesempatan isolasi mandiri 7-14 hari ke depan sebelum bisa melatih lagi. Sebagai penggantinya, Diego Simeone akan menunjuk Nelson Viva sebagai penggantinya sementara. Hasil La Liga tadi malam, Eibar bermain imbang dengan Celta Vigo dengan skor 0-0, Granada menang dengan skor 2-0 atas Athletic Bilbao, Cadiz kalah 0-2 atas Osasuna. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!